pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Kemudian sekolah menyepakati solusi dan seterusnya sekolah melakukan implementasi secara mandiri. Jadi Bapak Ibu ketika PMO seperti biasa ketika dengan kami dulu setiap PMO adalah membicarakan refleksi sekolah sudah berprogres apa, kekurangannya apa, kemudian masalahnya apa, dan selanjutnya akan mengimplementasi apa di bulan berikutnya. Nah itu nanti kepala sekolah yang tidak sama dengan anak yang masuk tahun ini. Nah itu berarti itu akan masalahnya. Kemudian kita temukan solusinya bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Setelah itu kita implementasikan di bulan tersebut. Ada materi penguatan dan pidana. Idealnya memang PMO itu sudah dilaksanakan sebelum prakarya. Namun demikian, karena ini adalah PMO untuk pertama kalinya di tahun kedua, bisa jadi Bapak Ibu itu masih bingung untuk melaksanakan. Jadi oleh karena itu, kami sangat menyadari bila mana hari ini masih ada sekolah yang masih belum melaksanakan ini. Baik, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga nanti saya juga akan hasil diskusi Bapak Ibu, misalkan tentang pilihannya atau pembelajaran diferensiasinya atau tentang asesmennya, monggo itu sangat untuk PMO yang ini yang berbasis sekolah ini, apakah hanya foto saja ataukah dengan video? Itu saja. Terima kasih. Yang dikirim ke Sumikado. Kalau pengalaman kami, karena kalau kami video itu kan karena memang modelnya model daring ya, online ya. Tapi kalau luring mungkin cukup foto saja Pak. Iya. Karena kalau memang pakai offline ya, jadi offline itu cukup foto saja. Setidaknya kalau nggak salah itu minimal 2 foto sudah cukup. Enggak video. Karena si PK tapi isinya seperti ini. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, hanya itu. Nah kemarin legislasi ini pada waktu bulan Juli bahwa yang sudah terlaksanakan kegiatan prakarya sudah. Yang belum adalah penanganan administrasi, hanya sekitar itu saja. Dan foto-foto pada waktu kegiatan. Jadi kemarin kita mengirimkan foto kegiatan prakarya. Mungkin insya Allah teman-teman kepala sekolah juga ikuti. diminta dinas. Iya, nanti kalau ada komunitas sekolah, hanya itu saja. Tidak Iya, tidak. Oke, itu karena permintaan Tahun pertama kemarin Pak. Iya, Setiap bulan. setiap bulan. Tapi dikumpulkan ke dinas pendidikan Pak. Tapi kebijakan Dinas sendiri. Ya. Lalu Ibu Wila. Iya. Pak Lima sama PJOK atau visi. Ya kami mencoba melaksanakan PMO sebenarnya selama 3 minggu apa yang dilaksanakan karena masih kemarin yang BLS dan sebagainya itu cerita istilah biasanya praktek baik apa ini itu baru diidentifikasi nanti dari akar permasalahan dan itu kemarin yang saya laksanakan tapi durasinya 1,5 jam kemarin Jumat cukup Pak. 1,5 jam, 1 jam 3 Bisa menghadapinya. Nanti Bapak Ibu pengawas juga dimohon untuk supportnya apabila bisa hadir pada saat itu monggo silakan hadir. Ya kalau tahu kan ya diberitahu biasanya. Oke biasanya diberitahu saja. Diberitahu. Baik, monggo. Masih terutama di kelas 1, 2 atau 3, tapi 4, 5 kan juga pasti. Sambil Boleh bareng-bareng Bapak Ibu? Ya,
Cekrek. Sebelum usia berdoa. Selamat ikut. Yes. Pak Ustadz. Baik, 1, 2, 3. Saya bikin, saya datang, saya tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, mulai melihat di pagar pundak, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Selamat belajar ya. Ada Ibu Atri. Bu Atri telah mengajar di SMA selama bertahun-tahun. Selain mengajar, beliau juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif di sekolah. Kita bantu ya. Oke, dan mengikuti pelatihan, pasti ya. Karena materi di pelajaran yang diampu tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu saja. Untuk siswa yang baru tanpa penyesuaian terhadap karakteristik siswa dan tidak melakukan refleksi pembelajaran tahun lalu agar menghemat waktu. Itu Bu Atri. Kalau begitu enggak ya begitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Bapak Ibu tentang Bu Atri? Kembali itu tidak sesuai dengan strategi yang sekarang. Harus sebenarnya Bu Atri harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta sekarang ini, sehingga administrasinya harus disesuaikan dengan itu. Peserta didik, Peserta didik, sarana dan prasarana yang ada di lembaga, kemampuan peserta didik, strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, gaya belajar. Oke. Sehingga ketika kita merencanakan pembelajaran, biasanya itu kita sebagai guru punya kendala apa dalam merencanakan pembelajaran? Kita lewati tadi Bapak Ibu sudah punya pengalaman ya tentang bagaimana merencanakan pembelajaran dan asesmen, apa saja yang perlu dipertimbangkan dan kendala yang dihadapi. Baik, sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, silakan kita nonton bersama. Ya. Ini video ini ada di platform Kita Mengajar. Kalau panjenengan aktif mengakses PMN, saya yakin video ini pernah ditonton. betul. Baik, sudah siap nobar? Siap. Sudah siap nobar, mabar. Oke, baik, ini adalah metode assessment. Halo Ibu dan Bapak, salam dan bahagia. Pada video sebelumnya,
Ibu dan Bapak telah mempelajari asesmen S, for, dan of learning. Sekarang, mari kita sama-sama memahami lebih dalam mengenai metode asesmen. Untuk memulai pembahasan, kita akan memulainya dari cerita berikut. Kita coba bayangkan ada dua murid, yaitu Bastian dan Since. Keduanya sama-sama kelas 5. Keduanya sama-sama belajar mata pelajaran yang sama, yaitu topik mengenai puisi. Sewaktu ujian akhir tertulis, nilai Bastian lebih kecil daripada Since. Akan tetapi, ternyata saat diminta untuk membuat puisi yang baik, Bastian lebih unggul daripada Since. Menurut ibu bapak, bagaimana seharusnya guru menyikapi hal tersebut? Ibu bapak tentu tahu bahwa asesmen harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar murid. Asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan bisa melakukan asesmen yang berorientasi pada proses. Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen model apa saja? Tadi kan ada 3 pendekatannya. Pendekatannya 3, diagnostik, formatif, sumatif. Diagnostik di awal pembelajaran atau di awal topik pembelajaran yang baru. Setelah kita pindah topik gitu ya. Nah, itu pasti Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Saya percaya sudah melaksanakannya semua. Formatif. Nah, kemudian formatif. Formatifnya bagaimana modelnya? Tipe-tipenya bagaimana? Tipenya tadi ada observasi, performa, dan tulis. Nah, pembelajaran paradigma lama ketika gurunya datang, hari ini kita ulangan. Bagaimana siswanya? Gitu ya. Tapi sebisa mungkin di pembelajaran paradigma baru, mari kita asesmen. Maka siswanya diharapkan saya asesmen, hore, seperti itu. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhannya gitu. Asesmen puisi ya Bu, saya puisi dulu Bu, saya yang buat. Senang gitu. Saya yang tampilkan, seperti itu asesmennya. Ketika asesmen performa, kemudian Bapak Ibu masih ngasih tes tulis. Nah, paradigma lama itu Bapak Ibu. Dulu ketika saya sekolah, gurunya datang, apalagi guru fisika gitu ya. Saya paling takut guru fisika Pak. Dan akuntansi dulu ketika peminatan kan kelas 3 ya, kelas 3. Kelas 2 itu masih dapat akuntansi saya. Ketika ulangan itu ya, ulangan gedung itu kan. Ulangan gedung. Seharusnya kalau akuntansi itu dikasih uang, disuruh hitung ya Pak. Iya. Itu bagus. Sesuai kebutuhan. Nah itu asesmennya. Mari kita membuat asesmen yang beragam untuk siswa kita sehingga asesmennya lebih menarik, menyenangkan, bermakna, kemudian bisa mengukur apakah siswa kita tersebut sudah siap berproses ke selanjutnya atau belum. Jadi di sini setidaknya adalah dapat dibuka dulu lembar kerjanya. Yang lembar kerja eksplorasi konsep ini. Konsep. Tapi kok tiganya tidak kan? Jadi mungkin sudah ada yang melaksanakan di tadi apa? Diagnostik awal sudah ada sebagian lagi untuk yang observasinya mungkin sudah, dan saya nyatakan mungkin tidak semuanya bisa diakomodir. Terima kasih. Biar bisa nyambung. Saya bisa nyambung. Oke. Berdasarkan yang saya lihat menyimak dari video tadi, ini pengalaman kami secara pribadi, mungkin ada juga teman-teman yang lain atau rekan-rekan guru yang lain mungkin juga sama seperti kami.
sebenarnya kami sadar Bapak, bahwa setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda untuk mengaplikasikan pemahamannya. Tidak hanya tulis saja, tapi mungkin selama ini kami kurang melaksanakannya dengan benar. Jadi mungkin kami di sini belum menjadi sosok guru yang baik mungkin dalam asesmennya. Karena selama ini kami melaksanakan asesmen itu cukup dengan tulis untuk melaksanakan sesuai dengan karakter-karakter siswanya. Misalkan anak ini bisanya dengan cara wawancara, membaca, menulis, itu kami belum bisa melaksanakan secara konsisten. Betul leres. Selain itu juga Bapak, untuk sumatif pun kami sebenarnya dalam hati itu kepengen, dalam hati tapi belum secara pelaksanaan belum bisa. Karena apa? Secara sumatif pun kami di sini soal disusun secara bersama, secara kecamatan, kendala kami di situ. Kemudian untuk menyusun soal sendiri sudah ada soal yang disediakan. Kemudian kalau untuk hal baiknya selama ini, kalau observasi kami setiap pembelajaran pasti melakukan observasi. Anak ini mampu, anak ini tidak, anak ini bisanya di sini, kami selalu melakukan observasi, itu pasti. Tapi untuk yang sumatif akhirnya ini, kami yang belum bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja. Mungkin teman-teman yang lain. Sendiri, tuh. Gitu ya. Nah, saat penilaian pun juga demikian. Karena itu kan kelompok ya. Tidak akan maksimal memberikan pembelajaran kepada anak. Pemane diferensiasi, gak iso mlaku, gak bisa jalan. Betul, Pak. Itu loh. Itu terlihat 28 bibian. Tapi kadang-kadang kepala sekolah wis meremis, oh juga petang puluhan. Ini Bu Yuni saya wanti-wanti SD Sentul 1 itu banyak Pak. Saya suruh mecah. Ya apa ya caranya ya apa ya kelas 1 kan seperti dipecah ya apa caranya ya apa mlebu disip ya apa terserah. Itu pandai-pandai lah kepala sekolah. Sampai ngajar petang puluh aja gelem. Jangan mau. Itu harus seperti itu sejenis guru ya. Kalau lebih dari 32 gak tak oleh. Pecah enggak apa-apa, dipecah. Dipecah. Itu caranya gak SDM ya yang begitu banyak. Gitu ya. Sisi lain tujuan assessment kan gitu. Ini padahal assessment itu kalau kita lihat itu beberapa teknik yang harus kita lakukan. Tapi teman-teman itu sementara ini mindsetnya itu masih di pengetahuan gitu. Kayak telu kudu tulis, gak tulis juga assessment gitu. Sementara ini jadi ada perubahan-perubahan ini monggo ya. Sajane siap itu apa jenis sekolah penggerak siap asesmen jadi, tapi kadang-kadang kan rutin itu kan itu ya. Kan sampai itu punya power gitu loh. PSP itu punya power siapa? Ono BBGP. Ini Pak Gatot mau. Ono BBGP ya. Didanai tiap tahun sampai didanai, ada powernya. Ya itu, buat sendiri tidak apa-apa. Dengan catatan gurunya mampu gawe asesmen. Tapi asesmen kan tidak harus tulis semuanya. Di semua ada beberapa macam itu tadi, metode dan teknik tadi. Itu yang perlu dimasukkan di dalam hati khususnya PSP. Itu ya. Kemarin teman-teman ini juga begitu, mau mengadakan sesuatu apa. Tapi ya itu mangkok kadang-kadang teman-teman kadang-kadang masih iya. Perkara PD ini diwujudi. Iya, appreciate diri. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi monggo Bapak Ibu. Nyatanya hari ini Bapak Ibu sampai pada titik ini sudah melakukan penghindasan ke sekolah-sekolah. Sekolah harus menerima 40 siswa dan tidak mungkin tidak terima karena jauh dengan sekolah lain, kan harus diterima. Harus diparu luru. Itu kan sudah terlapor kepada Kodim. Kodim sudah dibaca oleh pemerintah pusat.
Loh kenapa kok kepala sekolahnya disuruh repot-repot cari ruang kelas? Kenapa nggak segera dibangun kalau tahu? Akhirnya Ya, saya salut dengan kurikulum sekarang itu canggih, betul Bu. Tetapi kenapa hanya kurikulumnya yang dicanggihkan, sementara pelaksananya tidak? Kenapa pola-pola repot-repot cari sopan? Padahal sopan kalau di boleh. Nah usulkan sini ya, nanti kalau ada ASN sama keluar ya, itu namanya tambal butuh kan? Kalau sudah tidak digunakan, mana besok gantinya kan begitu. Bahkan ada larangan ngambil sopan. Terus kita itu mau gimana? Mbak yo dicepakno pelaksanai, seperti mau buat film, skenario-nya bagus, bintang filmnya gano. Mau apa? Gak bisa. Itulah. Jadi seperti dulu saya membaca SPM, apa itu standar SPM, iya, standar minimal itu ya. Itu kan ada tanggung jawab sekolah, ada tanggung jawab pemerintah. Loh, kalau pemerintah mencanangkan sesuatu, maka tanggung jawab pemerintah penuhi dulu, baru kepala sekolah guru suruh melaksanakan sesuai panduan. Sekarang guru-guru saja mau menciptakan asesmen yang bervariasi, tidak punya kemampuan Bu. Karena apa? Tidak terlatih. Sekarang hanya suruh baca di PMM. Padahal seseorang itu belajar tidak hanya melalui membaca. Seperti murid kan harus berdiferensiasi. Orang dewasa juga begitu. Saya sendiri ngalami. Kalau membaca PMM oleh 30 menit ngantuk. Tapi kalau diklat seperti ini saya cepat masuk. Bisa tanya. Kalau baca sendiri mau tanya ya repot juga, nanti jawabnya lama, lali. Wah, saya berarti menjawabnya lama Pak kalau Bapak. Saya tadi udah bikin di kelas ini sedikit beda dengan buat kita semuanya. Baik Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Tony Satria Bugananda dari Balai Besar Guru Penggalan Provinsi Jawa Timur Kemdikbudristek, dan saya menangani evaluasi oleh Ibu sekalian. Nah, terkait dengan kegiatan ini, saya selaku penanggung jawab kegiatan ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak semuanya apabila kami mewakili segenap yang bertugas dari fasilitator, dari pihak sekolah yang menyediakan tempat ini, termasuk juga panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan teman-teman dari DPPD. Apabila memfasilitasi Bapak Ibu ada yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terkait pembelajaran yang ada di ruangan ini, saya memberikan apresiasi. Tolong Bapak Ibu, ini adalah forum yang luar biasa karena tidak setiap saat Bapak bisa bertemu seperti ini. Nah, apalagi ada fasilitator yang sangat hebat, ada bapak-bapak pengawas ini yang sebentar lagi sudah mau madep monitoran. Itu tapi masih itu seluruhnya itu masih berguna dan bermanfaat untuk kita. Ya, salam hormat sejauh. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, terhadap kurikulum Merdeka tadi sudah saya bekali untuk Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu ini untuk melakukan yang namanya ikro, bacalah. Ya, membaca apapun. Membaca itu tidak sekedar membaca huruf, kata, kalimat, tetapi bagaimana kita bisa membaca situasi, keadaan, ya, dan membaca karakteristik peserta didik kita yang ada di satuan pendidikan. Ya. Karena setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami titipkan anak-anak bangsa, masa depan bangsa ini ke tangan Bapak sekalian. Berhasil dari mereka ada di tangan kita saat ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, tolong dalam berdiskusi secara akademik ini, Bapak Ibu, tolong keluarkan semua ide, gagasan
nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, ya. Di alam demokrasi secara akademik ini bisa kita akui dengan baik, dan kita hargai dengan baik. Sepanjang itu adalah untuk kemaslahatan dan untuk kemajuan negeri ini. Karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya juga ingin mengingatkan di dalam program sekolah penggerak ini. Tadi sudah saya ingatkan, jangan berdasarkan common sense dari kepala sekolah. Karena sekolah umum berbeda dengan sekolah kejuruan. Ini ada yang dari SMA, SMK? SD. Terutama yang SD ya Bapak, ini saya sampaikan. Mengenal karakter anak didik ini ada sangat penting. Kalau kejuruan itu sudah jelas, sekolahnya, platformnya itu sudah jelas, SMK otomotif. Sehingga anak yang mau masuk ke sana itu, dia itu pengennya ahli di bidang otomotif. Perkara dia pengen jadi montir, mau jadi maling, mau jadi pembalap, itu urusan dari anak-anak lain. Tapi kita meluruskan dalam proses pembelajarannya. Tetapi di sekolah satuan umum yang ada di SD, SMP, SMA, itu kita harus betul-betul memperkaya anak-anak kita dan membangun kolaborasi dengan institusi-institusi lain, sehingga satuan pendidikan ini sebagai pusat pembelajaran yang ada di masing-masing wilayah. Mungkin itu saja sebagai bekal untuk Ibu Bapak sekalian berdiskusi, dan mengenai metode pedagoginya saya percaya Bapak Ibu lebih ahli, tapi kadang-kadang lupa nggak digunakan. Ya, sekali lagi selamat bertugas Bapak Ibu, selamat berkarya, dan semoga putra putri dan juga siswa-siswi tempat Bapak Ibu melaksanakan tugas akan menjadi anak-anak hebat seperti ini. Amin, amin. Menjadi bangsa kita. Amin. Mereka menjadi aset modal bagi pembangunan bangsa, bukan sebagai aset beban pembangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham tentang karakter peserta didik, dan itu bisa kita ketahui salah satunya adalah melalui asesmen awal pembelajaran atau asesmen yang pasti. Dan ada banyak contoh-contoh bagaimana kita untuk mengetahui karakter siswa melalui asesmen awal pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, misalkan saya contohkan di sekolah penggerak dampingan kami. Ada dampingan kami itu yang di Lombok, yang kebetulan di wilayah pesisir. Di wilayah pesisir. Ada juga dampingan kami itu di wilayah pegunungan, misalkan dari Karangasem, perkebunan, ya perkebunan, pegunungan. Ada juga yang di perkotaan, misalkan di Seladi, Jaya. Nah, ini contoh sederhana bahwa konteks lingkungan kita itu berbeda, sehingga ketika kita menyampaikan materi yang itu ada hubungannya dengan lingkungan, kita berupaya bagaimana mengaitkan dari apa yang tidak jauh dari lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun yang di pesisir itu jelas berbeda dengan yang ada di wilayah lainnya. Kemudian bagikan praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu implementasikan di kelasnya masing-masing. Kalau saya tadi yang misalnya yang contoh implementasi memenuhi kebutuhan peserta didik, kalau di kelas saya seperti ini, kalau di kelas saya seperti ini, mungkin ada yang ingin membagikan praktik-praktik baiknya. Satu dari dampingan saya, satu dari dampingannya Pak Marzuki. Monggo silakan. Pembelajaran 5 prinsip pembelajaran tadi. Dari mana monggo? Berbagi praktik baik. Monggo, Bu Titik atau Bu Bibi? Mau Bu Risma? Iya, Bu. Istilahnya yang dilakukan memang yang sudah terjadi, mungkin ada yang kurang betulnya. Memang tidak ada yang salah. Ya, betul, tidak ada. Tapi mungkin kalau ada
ada 37 siswa. Kenapa kok banyak sekali dalam periode itu? Karena kebetulan saya mengikuti guru penggerak di angkatan 4 dan mungkin atau KB-nya kurang berhasil. Saat itu kami menerima 37 siswa. Kami berikan sesuai dengan panduan di Kurikulum Merdeka. Kami melakukan asesmen diagnostik. Pada saat itu kami hanya mengenal asesmen diagnostik dan asesmen sumatif. Belum sampai sekarang akhirnya ada non kognitif, kognitif dan seterusnya. Kami melakukan dengan memberikan skema angket yang kami berikan kepada orang tua, tapi tidak semata itu. Kami di kelas juga ke anak-anak memberikan seperti yang tadi ngobrol-ngobrol bincang, karena anak-anak adalah yang sama sekali saya belum tahu mereka. Saya bertempat tinggal di Lawang, murid saya ada di daerah Lebak Rejo yang jauh dari rumah saya. Karakternya berbeda dan saya belum mengenal. Akhirnya di situ sudah terpetakan anak-anak yang di situ kebetulan saya mengambil dari teman penggerak di provinsi lain yang saya ambil. Belum yang sampai hari ini PMM begitu bagus dan sebagainya, itu saya belum ngerti saat itu. Setelah itu di dalam pembelajaran betul kami bisa memetakan sesuai dengan minat, bakat, gaya belajar, juga istilahnya kemampuan. Akan tetapi di awal semester di tahun atau triwulan pertama di kelas 1 kami ada berdiferensiasi semu, karena anak-anak kalau sudah bestinya dari TK dia tidak akan mau bergabung dengan teman yang lain, walaupun yang ini mungkin kalau dari gaya belajarnya kinestetik, yang ini audio. Jadi yang kami terapkan itu terkadang di real lapangannya tidak sesuai yang kami inginkan. Oleh sebab itu mungkin kalau seandainya bagi teman-teman guru kelas 1 yang menjumpai hal seperti itu, kita mulai dengan diferensiasi semu. Jadi kalau berhubungan dengan yang hal ini yang kita terapkan sudah dengan kelompok kecil, tanya jawab dan seterusnya, akan tetapi kadang di realnya tidak. Ya, terutama di tahun di awal pertama di kelas 3. Ya, ini mungkin menambahkan lagi di tahun kedua saya mengambil di kelas 5 tahun pertama, dan kurikulum yang pertama di fase yang berbeda jauh dari fase A, meloncat 2 fase. Yang saya temukan mungkin bukannya kami menyalahkan siapapun, akan tetapi dalam kurikulum merdeka anak-anak itu begitu di fase C itu mungkin memang masanya banyak ide, banyak hal-hal, dan akhirnya kami untuk memberikan asesmen dan juga memperlakukan mereka, kami harus belajar di PMM juga. Di situ kan ada asesmen untuk kelas fase C sesuai dengan usianya. Oke. Saya akhirnya banyak belajar, banyak temuan dan harus belajar lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Lanjutkan juga mungkin ada yang dari Selatan. boleh. Saya kebetulan mengajar di kelas 4. Ini saya masalah mencontoh implementasi yang C ya. Yang C yang saya ambil ini. Untuk di awal pembelajaran saya sudah mencoba menggunakan asesmen diagnostik. Itu sudah saya lakukan siswa-siswa yang kelompok sedang yang berkembang atau kami yang belum itu sudah. Setelah itu di dalam proses pembelajarannya juga saya masih mencoba ya, karena saya juga masih baru mengenal tentang asesmen. Saya lakukan
bisa melakukan mengkomunikasikan hasil apa yang sudah diperolehnya. Dan ini juga alhamdulillah anak-anak ternyata mampu, karena ada pembelajaran yang terintegrasi dan bisa pada siswa. Jadi anak menemukan sendiri dari praktek tentang fisik data pada dirinya dengan melakukan percobaan. Terus ini masih ada kaitannya dengan T5. Nah, nanti saya mau merujuk juga ke T5-nya, saya kembalikan ke T5 untuk mengamati tumbuhan juga. Kebetulan kami di tahun kedua ini, saya di perguruan desa ini adalah mengambil menanam mengingat di lingkungan kita juga lahannya ada yang kosong, lalu ada magda sekitar sekolah itu juga termasuk murid membuat ini sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah dirapatkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menentukan tema itu, dan topiknya sudah kita sepakati, cuma nanti jelas berbeda antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 tergantung dengan karakter dari siswa masing-masing kelas. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya yakin untuk prinsip-prinsip selanjutnya dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Teknik dan waktu pelaksanaannya juga efektif sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga di modul ajar atau RPP Bapak Ibu yang paling penting itu minimal 3 poin. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah atau skenario pembelajaran. 3. Asesmen. Sudah deh, itu jadi modul ajar. Perencanaan pembelajaran lanjut. Kan kita sudah mengetahui ya, kita sudah punya CP sebagai payung besar kita untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada TP yang disarikan langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apakah di modul ajar kita nanti CP perlu ditulis kembali? Tidak. Tidak, ya? Tidak. Siapa yang mau nulis CP sebesar itu ya? Banyak banget. Kemudian setelah memahami CP, kita merumuskan TP. Bapak Ibu, apakah merumuskan TP ini bisa seragam dengan sekolah lain? Ya. Tidak. Bisa. Bisa sama. Oke. Jadi monggo kita mulai membiasakan untuk tidak seragam. Wah, tidak seragam. Beragam, kita beragam. Tidak ada seragam, guys. Setelah itu, setelah punya TP, kita punya ATP. ATP-nya punyanya Bu Titin di kelas 1 sama Bu Fatma di kelas 1 apa sama? Idealnya Bisa. tidak sama. Tidak sama. Di urutan skala logis bukan tujuan yang lebih kecil, bukan, tapi tujuan untuk mencapai TP tersebut. Oke, nah ini mari kita konsentrasi ke ini. Waduh, konsentrasi. Komponen modul ajar, Bapak Ibu, memang di PMM ada contoh, memang di Google ada contoh. Tapi ingat bahwa modul ajar itu seminim-minimnya ada komponen-komponen. Tujuan pembelajaran pasti harus ditulis. Siswa mampu menceritakan siklus air. Menceritakan siklus air. Nah, berarti kita sebagai guru harus tahu, oh berarti tujuannya ini. Mereka mampu memahami dan menceritakan kembali siklus air. Tujuan pembelajaran ditulis. Setelah itu langkah-langkah pembelajarannya. Bapak Ibu boleh menuliskan ATP-nya, boleh untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke depan, Bu. Iya. Operator ya? Ya apa? Ibunya di situ dekat penting. Oh iya.
lainnya. Pokok. Lainnya. Lainnya. Sekaligus kepala sekolah. Mohon maaf kalau mungkin modul belajar kami ini mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kami berusaha dengan teman-teman untuk membuat modul belajar yang kemudian yang pertama yaitu ada identitas modul, di situ ada penyusun dan sampai alokasi waktu. Kemudian ini saya ambil satu TP, yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini peserta didik dapat mengenal kosakata tentang anggota tubuh. Kemudian untuk ATP-nya ini saya buat 3, yaitu peserta didik dapat menentukan kosakata tentang anggota tubuh, kemudian menunjukkan anggota tubuhnya, serta dapat menceritakan fungsi dari anggota tubuh. Di sini P3-nya ini ada 2, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan yang kedua adalah mandiri. Jadi kita sesuaikan dengan TP yang kita ambil. Kemudian alat dan media pembelajaran seperti yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian untuk metodenya ini ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Model yang saya pakai adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang pertama adalah asesmen diagnostik, yaitu sebelum pembelajaran kita laksanakan ini ada kemampuan, minat, dan gaya belajar. Jadi ini kita bisa menentukan pembelajaran pada asesmen diagnostiknya masing-masing setiap peserta didik. Ini ada 30 siswa di lembaga kami. Kemudian asesmen formatifnya saya pakai penilaian tulis dan penilaian non tulis. Nah di sini untuk penilaian tulisnya ini ada masing-masing LKPD. Saya sesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Untuk kegiatan pembelajaran kita kegiatan awal. Di kegiatan ini peserta didik pertama yaitu mengamati video yang kita putarkan secara bersama. Kemudian guru membantu peserta didik dalam pemahaman tentang video yang telah kita putar secara bersama. Kemudian ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang high, middle, dan low. Dan untuk peserta didik yang mahir ini membaca buku yang berkaitan dengan materi di halaman 120 dan 121 di buku siswa. Kemudian peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis, guru memberi gambar-gambar dan kosakata tentang materi serta menceritakannya. Kemudian enak murid didik. Murid didik, Pak. Yang diferensiasi produk ini peserta didik diminta untuk menyebutkan kosakata tubuh melalui presentasi di depan kelas. Jadi bagi peserta didik yang berkemampuan mahir bisa diminta untuk membaca hasil tulisannya. Kemudian yang berkemampuan sedang boleh membaca saja atau menulis saja. Dan bagi peserta didik yang belum mampu membaca dan menulis, mereka hanya mempresentasikan ungkapan penyampaian dalam materi dengan bercerita saja. Jadi bisa guru bisa memberikan tanya jawab kepada peserta didik yang di lo yang tadi. Luar biasa. Kemudian ini penilaian observasi pada Catatan ini. proses pembelajarannya tadi. Ini ada skornya, jadi yang A siswa sudah mandiri dan sangat percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang mandiri tetapi belum percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah belum mandiri dan belum percaya diri.
Untuk LKPD-nya Tuan yang masa terima Kelas 1 yang ya. anak bisa menuliskan Kelas 1 ya? melalui Tunggu, gambar. Ini yang untuk yang high apa yang middle? Yang ya high. Kemudian ini yang kelompok tadi itu yang tugas individu Bu ya, ini langsung menuliskan dari gambar nama anggota tubuh, jadi langsung bisa menulis. Kemudian untuk LKPD yang kedua ini kosakatanya saja, jadi melengkapi kosakata. Masuk ya. Masuk. Keren ya. Ya, jadi produk asesmennya bisa beragam. Iya. Ada yang hanya bisa cuma 10 katanya. Iya. Ada yang bisa sambil menunjuk, ada yang bisa sambil bercerita, maka itu untuk melihat Istimewa. itu diferensiasi dan juga produk asesmennya beragam. Baik, terima kasih. Yang jadi pertanyaan. Untuk berbagai bentuk tadi, berbagai bentuk. Mari kita mulai untuk percaya diri, Bapak Ibu, pakai berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tulis aja. Kemudian asesmen formatif tidak harus menggunakan bukan seluruhnya. Satu TP KB juga, no, tidak, jangan Bapak Ibu. Nanti semua, ya jangan kebanyakan. Yang perlu aja sesuai kebutuhan. Yang tahu kebutuhannya Bapak Ibu sendiri. Miskonsepsi asesmen sumatif. Asesmen sumatif harus checklist. Asesmen sumatif harus dilaksanakan pas UTS dan UAS. Tidak. Asesmen sumatif harus berupa angka. Yang benar adalah tentang hijau. Asesmen sumatif dapat menggunakan berbagai bentuk sama seperti formatif. Kalau gitu pas kegiatan UAS, mahasiswa saya hanya presentasi itu sudah sumatif. Sudah Bapak Ibu, diizinkan ya Bapak Ibu pengawas ya. Yang mengizinkan ya. Nah, kemudian asesmen sumatif yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih panjang, seperti 1 pekan atau lebih. Nah, beberapa tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, kemudian kita kasih asesmen lagi, itu juga bisa disebut asesmen sumatif. Jadi sumatif itu bukan hanya di UTS atau di UAS. Kalau gitu UTS sama UAS itu terserah sekolahnya mau kapan mau iya. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Cuma kita masih ada border kaldik kalender akademik. Ya, kalender pendidikan maaf. Kalau kalender akademik di PT ya. Kalender pendidikan. Padahal itu sudah kaldik. Kenapa jadi kalender akademik? Hasil asesmen sumatif dapat berupa deskripsi dari tujuan pembelajaran yang tercapai. Jadi boleh deskripsi seperti dulu rapornya anak TK itu rapor yang bisa kita pakai untuk rapor kita juga. Sehingga akan lebih bermakna, tahu kejelasannya anak ini mencapai tujuan pembelajaran bagaimana pencapaiannya. Baik. Ya, dari pembelajaran yang bermakna ke asesmen yang bermakna, maka terbitlah pembelajaran terdiferensiasi. Tadi sudah dicontohkan sama Bu Wiwi di modulnya, ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan satu dengan yang lainnya, sehingga asesmen awal itu perlu. Asesmen awal itu digunakan untuk membagi atau mengetahui kesiapan dan kebutuhan peserta dirinya, sehingga nanti kita bisa menentukan diferensiasi apa yang dibutuhkan. Terus, nah ini ya tadi Ibu konten tadi kalau Bu di kelasnya itu ngasih materi
dengan treatment yang berbeda. Proses anaknya ini belajar bagaimana. Nah itu silakan dieksplor di luar kerja. Kemudian apa solusi yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah itu nanti silakan dituangkan di lembar kerja demonstrasi konteks. Siap dok ini sih. Kemarin kerja bagi langsung gas morena. Bakso. Jadi nanti filenya jadi file yang panjenengan kerjakan silakan dikasih sama masing-masing. Juga browsing di internet menemukan sebuah trik yang sederhana, ya yang akhirnya bisa menemukan kalau ini hobinya ini dan ini dia akan menemukan minatnya. Kalau yang tidak ini biasanya itu yang untuk program belajar. Kalau untuk perminatan kami melakukan seperti yang dulu pada saat ada di Indonesia kami sudah mengadakan dulu kan saya alumni 2021 mengadakan bukan tes tapi hanya melihat sejauh mana anak-anak cara memegang pensil, terus cara mengambil dan sebagainya. Itu kami ada sejarahnya. Tapi itu tidak bukan tes tulis tapi hanya melihat. Dan untuk peminatan tadi hobi hanya yaitu hanya kami bisa mencaranya. Walaupun itu mungkin belum sempurna. Kalau untuk yang pembelajaran terdiferensiasi kebetulan sekali lagi karena kami mendapatkan program itu kan di 4 tahap orientasi, konteks aksi dan refleksi. Kami melakukan bahwa asesmennya kami fokuskan pada aksi. Di aksi itu nanti kami melakukan asesmen. Di asesmen awal anggaplah formatif. Kalau seandainya anak belum pahami, di proses aksi itu kita melakukan formatif terus-menerus dan akhirnya bertemulah sebelum refleksi itu asesmen sumatif. Nah, bagaimana dengan remedial dan pengayanya? Kami menganggapnya itu nanti kalau kita mengambil tema yang sekarang belum maksimal bisa diulang di jenjang berikutnya. Mohon terima kasih. Yang pertama tentang apakah pembelajaran kita di kurikulum merdeka itu wajib pakai terdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi itu hanya model pembelajaran. Sedangkan kita punya banyak model pembelajaran. Cuman karena kita sudah melampaui kegiatan asesmen awal, sehingga kita tahu karakteristik anak, kemampuannya yang beragam itu, maka memang dianjurkan memakai model tersebut. Tapi bukan wajib, karena kita masih punya banyak model. Ada tadi project based learning, ada problem based learning, ada game based learning dan seterusnya. Itu nanti bisa dimodifikasi dan dikolaborasikan dengan pembelajaran terdiferensiasi. Gitu, Mbak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu lah yang paling tahu keadaan kelas. Apakah kita hari ini pakai model diferensiasi atau pakai model yang lain? Gitu. Tapi memang disarankan karena memang kita melampaui proses asesmen awal, sehingga kita tahu diferennya anak-anak tadi, beda-bedanya itu apa, sehingga pembelajarannya dikasih juga pembelajaran yang berbeda dalam konteks proses dan produknya. Tapi juga bisa dikolaborasikan, bisa dimodifikasi dengan model-model yang seperti itu, Pak. Baik, terkait dengan P5, sebetulnya tujuan P5 itu untuk apa? Pembentukan karakter. Jadi penekanannya adalah di pembentukan karakter. Sebetulnya tadi panjenengan bertanya dan juga sudah menjawab. Mohon diluruskan. Jadi pembentukan karakter artinya kita juga sudah mengetahui bahwa di B5 itu penekanannya di proses. Artinya yang kita assessment itu di prosesnya, bukan akhir kegiatan mungkin wujudnya itu tentang produk, ya, tidak, tapi di proses. Nah, artinya proses ini ya tahapannya yang dengan sampaikan tadi, mulai aksi, kontekstualisasi sampai di refleksi. Jadi itu semuanya adalah proses.
Itulah kenapa di sini pentingnya P5 itu yang membedakan dengan K13 itu adalah di sini penekanannya di karakter. Ketika apakah diperlukan remedi yang diremedi apa nih coba misalkan ya kita tanya dulu yang mau diremedi apanya kan begitu. Sementara di sini penekanannya adalah di pembentukan karakter. Kalau misalkan menginginkan sebuah pengayaan, sementara alokasi waktu P5 kalau kita mengacu di Permendikbud itu kan di kisaran berapa persen? 20. 30. Taruhlah misalnya kita sudah memaksimalkan 30% dari alokasi intrakurikuler, ternyata masih untuk pengayaan. Ya berarti nanti tema yang sama tapi dengan dosis yang lebih tinggi di fase berikutnya. Jadi saya yakin, misalkan sama-sama tema gaya hidup berkelanjutan di kelas A, kelas 1 itu juga bisa kita ulangi di semester berikutnya atau di tahun ajaran berikutnya dengan tema yang sama tapi dengan langkah-langkah yang berbeda, dengan aksi yang berbeda, dengan luaran akhir yang berbeda. Nah, itu juga bagian dari pengayaan. Dan sekali lagi bahwa P5 ini penekanannya di karakter, ya, pembentukan karakternya. Ya memang iya di situ memang nggak akan lepas dari unsur pengetahuan, gitu. Nggak akan lepas dari keterampilan, tetapi titik tekan P5 itu adalah di pembentukan sikap sesuai dengan dimensi. Itu sih nyentuh aku. Karena tentunya kami ada hal yang karena kan kami ini terlanjur terbelenggu di kurikulum yang dulu itu intrakurikuler, remedi, pengayaan, pun juga praktek pun juga ada remedi dan pengayaan. Makanya setelah ditanya itu saya juga oh iya ya gitu saya. Terima kasih. Makanya di P5 itu kan juga ada panduan asesmen yang tersendiri dan itu mulai ada tidak ada nilai muncul angka sama rubriknya. Oh nggih, siap Bu. Makanya ketika P5-nya temanya mungkin apa ya? Alhamdulillah. Judulnya mungkin menanam misalnya. Mari. Bukan berarti kalau tanamannya tidak Nih, langsung saya tumbuh dengan link baik, ke gagal P5 draft bukan berarti Pak itu, Mas tapi Nuditi, kan Bu. karakternya, prosesnya, anaknya bisa bertanggung jawab atas tanaman yang ditanam, bisa mandiri atau bisa berkreasi untuk tanaman yang ditanam, itu yang menjadi tolak ukur. Darulang sama misalkan maunya disuruh membuat vas bunga kok jadi artinya kok jadi asbak misalnya. Jadi asbak disuruh buat vas bunga jadi asbak. apa-apa hancur. Ya tidak masalah juga. Artinya dia kan di prosesnya itu kan dia sudah bekerja keras gitu. Bagaimana dia bergotong royong, bagaimana dia kerjasama. Ya itu yang kita nilai. Bukan bentuk yang maunya vas bunga kok ternyata jadi asbak kan itu. Karena saya khawatir kalau penekanannya di situ nanti jadinya itu instan. Khawatirnya itu mereka itu tidak mengikuti proses langsung beli, beli pas bunga, atau dibuatkan dan sebagainya. Coba sih Bapak Ibu apakah merasakan perbedaan karakter anak setelah dikasih P5 dan sebelum ada P5? Pasti ada. Pasti ada. Terutama yang apa ini Bapak Ibu yang dilihat? Karakter. Poin apa? Kemandirian. Percaya diri, mandiri, gotong royong. Gotong royong, mandiri. Oke, karena kalau dulu nih mungkin kita kasih proyek di pembelajaran, tugas ya buat kapal. Yang datang besok kapalnya bagus-bagus tuh. Bagus. Iya, bapaknya yang buat, ibunya yang buat. Tapi kalau P5 kan tidak. Kita tahu prosesnya, kita bersama-sama membangun karakter mereka, bagaimana sih kita merakit atau membuat benda itu di P5. Oke, boleh. Oke, monggo. Idealnya kalau kita ada di level tertinggi dalam hal menentukan tema P5 itu harus melibatkan peserta idealnya. Di level tertinggi tapi. Iya di level tertinggi ya. Cuman kadang-kala kita itu berpikir kalau kelas 1 itu melibatkannya bagaimana begitu kan? Ya.
Atau orang tua itu bagaimana ya? Kalau orang tua sih mungkin bisa ya kita membuat semacam survei atau angket yang kita buat dari Google Form yang sebelumnya tentunya kita sampaikan dulu melalui rapat di awal ajaran baru. Kemudian angket itu kita sebarkan kepada orang tua sehingga dari pilihan-pilihan tema itu orang tua bisa memilih. Jadi kita nggak bisa memfasilitasi semua pilihan orang kan. Paling tidak, toh kita itu dalam 1 tahun ajaran itu kan kita jatah kita P5 itu adalah ya minimal itu 2 tema minimal 2 tema. Nah, itulah kenapa nanti pilihan-pilihan itu dari orang tua bisa kita akomodir dari pilihan yang terbanyak yang diinginkan oleh orang tua. Itu bagaimana pengalaman melakukan asesmen awal pembelajaran dan merancang pembelajaran terdiferensiasi secara keseluruhan. Pada awal melaksanakan pembelajaran atau merancang pembelajaran terdiferensiasi, kami masih kesulitan karena minimnya pengetahuan kami tentang pembelajaran terdiferensiasi. Kalau itu ibu fasilitator kami sudah menjelaskan, tapi mungkin karena saat itu daya tangkap kami kurang bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh fasilitator kami, jadi kami masih kebingungan dalam pembelajaran diferensiasi. Terutama kalau itu belum melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Belum mengenal apa itu asesmen diagnostik, sudah apa ya? Sudah tahu asesmen diagnostik itu seperti ini, tapi kami belum mampu memahaminya secara mendalam, sehingga belum melaksanakan asesmen diagnostik dan berarti otomatis kami belum mengelompokkan siswa kami sesuai dengan bakat, minat, kemampuan siswi kami. Namun seiring berjalannya waktu kami melaksanakannya hingga kami sudah melaksanakan asesmen diagnostik dan juga mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Selain itu kami juga mengalami sedikit kendala karena pada tahun pertama sosialisasi kami kepada wali murid itu lebih ke arah hanya KUSP kelompoknya BII, dan akhirnya mereka merasa anaknya ngapunten nun sewu merasa dibedakan menjadi kelompok yang itu agak tersinggung gitu. Karena memang kala itu sosialisasi kami memang kurang, belum ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pengetahuan orang tua tentang belajar kala itu memang kurang. Dan anaknya juga awalnya minder. Loh, aku kok di kelompok ini, kok oleh tugasnya gampang-gampang. Terus yang haid juga iri. Bu, tugasnya itu loh kok gampang, tugasnya kok lebih sulit. Nah, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan kami memberikan pendekatan kepada orang tua, mengkomunikasikannya secara intensif kepada orang tua, akhirnya mereka memahaminya, dan anak-anak pun yang dari awalnya itu yang high iri sama yang low minder sama yang high, akhirnya mereka mampu saling bekerja sama, sehingga di akhir-akhir semester itu yang awalnya ada 3 kelompok menjadi hanya 2 kelompok, Pak. Dan sudah tidak ada ini, bahkan yang baik itu sudah mampu membantu memberikan pembelajaran. Kalau kita menerangkan mungkin anak-anak kurang paham, tapi ketika temannya yang menjelaskan mungkin mereka bisa memahami dengan bahasa mereka seperti itu, Pak. Akhirnya yang baik membantu yang belum. Itu di tempat kami. Kemudian yang menjadi kendala yaitu kembali lagi kepada kami sebagai pendidik, yaitu minimnya pengetahuan kami akan asesmen awal serta pembelajaran berdiferensiasi.
Yang kedua, kurangnya pemberian pemahaman kepada orang tua akan pembelajaran diferensiasi. Kalau itu Pak. Dan yang ketiga, apa yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kalau untuk kami sebagai pendidiknya, kita kan pembelajar sepanjang hayat yang mungkin di awal-awal kita kurang paham, kurang mengerti tentang kurikulum merdeka, tentang mempelajari semua yang ada di dalamnya, tapi kan dengan bertambahnya pengetahuan kita melalui pengalaman-pengalaman kita setiap hari, juga menambah mencari informasi dari berbagai sumber, dan di kecamatan kami juga ada beberapa kali diklat IKM. Akhirnya pengetahuan kami bertambah. Dan yang selanjutnya yaitu menjalin komunikasi yang baik terhadap wali murid. Jadi untuk tahun yang kedua ini kebetulan kami sudah mensosialisasikan baik KOSP-nya, P5-nya maupun pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nantinya harapannya wali murid itu kalaupun anaknya dikelompok-kelompokkan itu sudah tidak kaget lagi seperti itu. Yang keempat, masukan membangun atau solusi apa yang dapat diberikan. Baiknya dalam setiap kegiatan apapun itu kita selalu menerapkan 3 kata terlebih dahulu: kolaborasi, koordinasi, dan konfirmasi, sehingga setiap kegiatan yang kepada siapapun, baik komite sekolah, wali murid, bahkan peserta didiknya, sehingga kegiatan apapun itu dapat berjalan dengan sukses. Kami memberikan pengalaman mengenai asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi. Mohon maaf, di sini saya hanya menyampaikan asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi saat tahun ajaran yang sekarang. Jadi untuk yang ajaran kemarin tidak kami, karena sudah terlewat, dan kami melakukan asesmen yang sekarang. Masih fresh ya? Iya, masih fresh. Dan kendala-kendala yang kami alami saat ini di tahun kedua. Yang pertama di sini untuk asesmen awal antara kelas 1 dan kelas 4. Di sini kami mengalami yang pertama untuk kelas 1 yang di sini untuk melakukan asesmen awal itu kami melakukan wawancara dengan orang tua. Karena di sini kan dari kelas 1 itu ada peralihan dari TK ke SD, akhirnya wali kelas 1 belum paham betul bagaimana karakteristik siswanya. Akhirnya untuk kelas 1 melakukan wawancara dengan orang tua. Kemudian itu secara keseluruhan. Kalau untuk literasi dan numerasi, kemarin itu di kelas 1 di awal MCLS itu karena akunten Pak, kita di sini masih 1 minggu aktif dalam pembelajaran, karena 2 minggu ke belakang itu kami masih menata kelas dan menata siswa. Karena adanya regrouping ini, akhirnya kami mengalami 2 kali asesmen dan 2 kali mengalami perubahan. Dari yang awalnya, di awal itu waktu 1 minggu pertama kita masuk, saya sudah melakukan asesmen awal, sudah ketemu siswa-siswanya. Ternyata di minggu kedua ternyata kami ada tambahan siswa karena adanya regrouping ini. Akhirnya kami melakukan lagi asesmen dengan karakter siswa yang berbeda-beda lagi. Sama kelas 1 pun seperti itu. Akhirnya untuk menyesuaikan siswa dengan guru yang baru ini, kami masih adaptasi antara guru dan siswanya. Sedangkan untuk yang kelas 4 di sini di awal itu kami masih belum pembelajaran masuk di kelas 4, tapi kami masih mencari dasar dari literasi dan numerasinya. Karena ketika kami melakukan asesmen yang awal itu membaca, ternyata masih ada di kelas 4 itu kami menemukan masih ada siswa yang masih mengeja dan masih ada siswa yang tidak hafal huruf. Kemudian untuk numerasi kami di sini masih melakukan asesmen dari pembelajaran di kelas 3
huruf besar huruf kecil titik koma itu anak-anak masih amburadul semrawut gitu. Jadi akhirnya dalam 2 minggu terakhir ini kami masih melakukan lagi asesmen yang dari awal, membenarkan cara penulisan, ejaan, kemudian dasar-dasar penjualan dan pengurangan, masih itu yang kami lakukan itu di kelas 4. Selanjutnya kendalanya ini membutuhkan waktu. Untuk melakukan asesmen ini kami membutuhkan waktu karena dengan jumlah siswa yang lumayan, kemudian karena kami di sini juga masih belajar bagaimana pembelajaran diferensiasi itu, akhirnya terkadang masih apakah berat ini masih belajar. Kemudian yang untuk memperbaiki sektor kami melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kalau dari Pak itu kami bertanya kepada wali kelas sebelumnya informasi tentang karakter masing-masing siswanya. Kemudian dengan orang tua juga seperti itu. Kemudian intervensi tentang apa dan berbagai yang baik. Kemudian ikutnya di sini saling koordinasi dengan pihak-pihak yang di sini ada tua, kemudian teman, kepala sekolah. Hanya itu yang bisa. Mungkin itu adalah praktik baik yang bisa kami berikan kepada teman semua. Apabila ada masukan, monggo jangan kasih masukan, tapi pada dasarnya setiap pendidik ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk peserta didiknya. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kita juga harus melihat kondisi yang ada di lembaga kita, sehingga apa yang akan kita lakukan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Terima kasih. Khususnya dari semut dan kelompok tadi, karena dari rawa kumpul, saya SDN sama SDN rawa kumpul 1, hampir permasalahannya hampir sama yang kita rasakan di lembaga. Itu sesuai dengan pantauan saya. Kalau di SD Lumbang itu kan gunungan, tentu beda dari TB dan semuanya itu beda karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian untuk regrouping juga sama, kami di Lumbang juga mengalami. Itu mulai sudah penataan yang begitu memusingkan kepala Pak Tio dengan mengatur diferensiasi juga itu. Untuk asesmen awal sebetulnya. Sejak dulu kami sudah melakukan, saya jadi pernah jadi kepala sekolah juga pernah, apalagi dengan model MPLS. Kemudian kalau dulu itu di dalam absensi ada bank data itu sebetulnya sudah mengarah ke situ, cuma beda istilah dan lebih bersemangat lagi difokuskan kepada siswa. Saya kira itu sebenarnya kami sudah melaksanakan. Mungkin hasilnya masih belum maksimal karena kita angkatan 2 dan tahun kedua. Ya, semoga 3 tahun lebih bisa maksimal. Tambah Bana. Hari ini yang terdiri dari macam-macam itu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini dong perkara CP di lubur nang TP, kemudian dengan ATP no didadekno MA. Iku sing tadi sudah dikasih tahu oleh Bu Ana, iki lo MA itu gak usah daki-daki gitu ya, jadi orang itu gitu ya. Ini sih sederhana ini loh. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang di PSP ini melakukan kegiatan itu dengan enjoy-nya gitu loh, tidak terbebani. Sehingga kalau ditanya oleh teman yang mandiri, misalnya ya, karena sampai ini adalah pionir-pionir, ya, yang mandiri, ya sekolah yang mandiri, yang jadi KM-nya itu mandiri, itu sama sudah, oh ini loh aku gawe, kami gini gitu ya.
Karena panjenengan sudah dapat ilmunya hari ini yang begitu apa? Itu loh apa? Jadi iya detail dan sederhana sekali gitu. Itu yang paling utama di situ. Jadi ke depan nanti mungkin teman-teman kalau ada pengimbasan atau apa, nah, ilmu itu kasihkan, berbagi praktek baik katanya seperti itu ya. Ake berbagi, monggo. Itu jadi ada tautan itu, sehingga ada nun sewu yang selama ini katanya tadi apa jenenge download toko kono ya, MA-nya begitu rumit, karpe gak ro lah. Kalau buat seperti ini kan ngerti kan itu ya. Itu ya kan diferensiasi itu seperti itu ini. Di mana diferensiasinya? Oh, di pembelajarannya atau di materinya atau nah, tadi sudah ada toh. Terima kasih. Mendapatkan materi lokakarya, saya merasakan begini, pulang melangkah dengan ringan karena ternyata mendapatkan ilmu materi tentang perencanaan pembelajaran yang lebih simpel, sehingga yang kemarin merasa di sini banyak, sekarang sudah mulai itu yang saya rasakan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Saya Bu.